Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh datang memuji, memuliakan nama Tuhan pada sore hari ini. Kita percaya siapa saja yang rindu Dia, maka kita pasti akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk mulai worship itu pada sore hari ini. Bapa, kembali kami datang kepadamu saat sore hari ini. Kami merindukan jamahan-Mu ya Bapa. Kami merindukan kuasa-Mu melawat kehidupan kami. Tolong setiap kami supaya kami boleh sungguh-sungguh mengalami jamahan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengalami kuasa-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami yang sungguh-sungguh kami naikkan kepadamu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dan mengucapkan syukur, haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna, dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku. Rancangan indah, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, oh ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Yes my Jesus, buat kasih setiamu Tuhan, kasih setia
Kami bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Sungguh kebaikan-Mu selalu ada bagi setiap kami. Kami bersyukur dan bangga jadi anak-anak-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur buat keajaiban yang Kau buat dalam hidup kami. Kau Bapa yang luar biasa, kuasa-Mu besar atas setiap kami. Kasih karunia-Mu tak pernah habis, rahmat-Mu selalu baru bagi setiap kami Tuhan. Oh Jesus, kami bangga jadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar kami terus menikmati kedahsyatan kasih-Mu, biar kami terus menikmati kuasa-Mu Tuhan. Saat kami datang kepadamu, biarlah kami boleh mendapati yang Kau menjamah kami. Oh, kami bersyukur ya Bapa, Engkau yang selalu memperhatikan hidup kami Tuhan. Irabayashe, Irabayashe, sungguh kami bersyukur Bapa. Kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh kami bersyukur kepadamu. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku Haleluya. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita bawa korban pujian yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari datang dengan sukacita kepada Tuhan. Katakan hari ini. Come on, yeah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Bersuka dalam Tuhan.
kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Come on. Bersuka bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Untuk itu kita bersuka. Sekali lagi katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, come on. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka, haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka. Katakan sekarang sekarang juga kita bersuka cita. Bersuka citalah. Haleluya. Bersuka cita di dalam Tuhan akan membuat kita terus mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan yang benar, Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa. Haleluya. Sebab Engkaulah gunung batu perisai kehidupan kami. Haleluya. Katakan kau gunung batuku. Come on. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan kurang. Kau yang menjamin hidupku, menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku tak. Sebab kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Sekarang dan selamanya, sekarang dan selamanya takkan berubah. Alfa dan Omega, Kau Tuhan yang benar. Haleluya. Katakan kau gunung batu perisai kami. Come on. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan kurang. Kau yang menjamin hidupku, Kaulah keselamatanku dan yang membelaku. Laku tak akan ku tak. Kuasamu ada di dalam kami.
Walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang tak pernah tinggalkan. Dulu, sekarang, selamanya, janjimu tak pernah berubah Tuhan. Oh, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang benar. Engkaulah Tuhan yang benar. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Kita percaya Dialah sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Dia sumber pertolongan bagi setiap kita. Dia yang telah membuktikan cintanya yang besar dan luar biasa dengan mati bagi setiap kita di atas kayu salib, dan memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hanya Engkau Yesus yang menjadi tempat jawaban kami. Saat kami ada dalam keterpurukan, kami tahu kami harus datang kepadamu. Sebab hanya Engkau yang sanggup memberikan pertolongan kepada setiap kami. Dan biarlah setiap kami boleh terus menaruh iman dan pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Kau telah buktikan cintamu bagi setiap kami Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya, selamanya Kau ku cinta. Kau yang telah membuktikan cintamu bagi setiap kami. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap.
bersedia bagiku. Oh, selamanya Kau ku cinta. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau yang telah membuktikan cinta-Mu bagi setiap kami. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Oh, selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, yes my Lord, tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan, yes my Lord, bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau harap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Oh, selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi katakan, hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempat kami berharap. Kami mau berjalan bersama-Mu. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Ku cinta. Sekali lagi katakan, hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap.
sedia bagiku. Oh, selamanya kau ku cinta, selamanya kau ku cinta. Kepada hambanya menyampaikan firman Tuhan, kami persilakan. Selamanya kau, selamanya kau ku cinta. Selamanya kau yang kami cinta, selamanya kami mau bersandar hanya kepadamu. Selamanya kami mau berharap kepadamu Tuhan. Haleluya Jesus. Sebab Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber kekuatan bagi setiap kami. Oh Jesus. Haleluya Jesus. Saat ini keinginan hati kami hanyalah menyembah Engkau ya Bapa. Kami rasakan hadirat-Mu menjamah setiap kami ya Tuhan. Dan saat ini kami juga rindu Engkau berbicara kepada setiap kami melalui firman-Mu. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang Engkau ingin kerjakan pada setiap kami. Biarlah firman Allah membuka hati kami, membuka pikiran kami, dan firman Allah juga memerdekakan setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur dan siap untuk mendengarkan apa yang Kau ingin sampaikan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya yakin di setiap Bapak Ibu Saudara pasti ada hewan yang namanya cicak ya. Nah, cicak ini kan ada di mana-mana. Bapak Ibu Saudara, mau di rumah rakyat yang kecil, bahkan di istana raja, di istana presiden, itu cicak itu pasti ada. Dan ini yang menarik ya Bapak Ibu ya. Kenapa kita harus belajar pada hewan yang bernama cicak? Sebelumnya saya kasih intermezzo sedikit ya. Jadi saya ini sebenarnya sangat tidak suka pada hewan cicak. Karena saya punya trauma, dulu pernah makan donat, ternyata di atas donatnya itu ada kotoran cicaknya, kan nggak kelihatan sama dengan meses. Jadi sejak saat itu kalau lihat cicak saya itu langsung berusaha membuat cicak itu mati. Gimana caranya cicak itu mati? Sampai-sampai saya pernah mikir, saya pernah ngomong seperti ini, buat apa ya cicak itu ada? Dibilang bisa makan nyamuk ya, tetap aja nyamuknya itu banyak. Nah waktu saya, terus karena saya iseng-iseng juga googling, saya cari cicak itu seperti apa, ternyata kulitnya itu juga penuh dengan bakteri. Jadi saya mikir, buat apa sih Tuhan ini nyiptakan cicak gitu loh, nggak penting-penting banget. Lalu saya diingatkan, ternyata di Alkitab tuh ada ayat yang menyebutkan tentang hewan cicak. Nah, kalau cicak ini sampai ada di Alkitab, berarti Tuhan mau kita itu belajar dari hewan yang menurut saya nggak penting itu tadi ya. Mari kita buka di Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Jadi dikatakan ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Yang pertama itu semut, bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Yang kedua pelanduk, bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Yang ketiga belalang yang tidak mempunyai raja namun semuanya berbaris dengan teratur. Dan yang keempat ini adalah cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Nah kalau cicak ini sampai ada di Alkitab berarti Tuhan tuh mau setiap, termasuk saya ya, kan saya tadi menganggap cicak ini nggak penting karena menurut saya sudah menyebarkan bakteri, terus kotorannya juga ada di mana-mana, bikin kotor. Nah, waktu saya googling info tentang cicak, ternyata cicak ini dikatakan sudah ada sejak zaman purbakala. Nah, kalau kita bicara zaman purbakala, artinya cicak ini juga ada di zaman dinosaurus ya. Zaman purbakala itu kan zamannya dinosaurus. Nah, yang menarik di sini kalau dibandingkan dengan dinosaurus, kan kita tahu pada zaman itu dinosaurus itu adalah binatang yang paling kuat dan yang paling ditakuti di zamannya. Tapi yang luar biasanya kan zaman sekarang ini dinosaurus itu sudah punah, sudah nggak ada. Bahkan berjuta-juta tahun yang lalu dinosaurus itu sudah punah. Sedangkan cicak ini masih ada sampai sekarang ini. Mungkin pada waktu zaman purbakala cicaknya
tidak sekecil sekarang ya, pasti sudah berevolusi kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Apa yang membuat cicak itu ada sampai sekarang? Tetap eksis kayak gitu ya, sampai ada di mana-mana. Tadi dikatakan di ayat 28 di istana raja juga ada. Kita itu ya belum tentu bisa masuk dengan mudah ke istana raja, ke istana presiden ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau cicak itu, kalau kita cari cicak di mana-mana pasti ada. Apa yang membuat dia selalu ada di segala tempat, di segala situasi, di dalam segala kondisi. Bahkan di segala zaman cicak ini masih tetap ada. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara semua termasuk saya, bagaimana kita belajar dari seekor hewan kecil bernama cicak. Nah yang pertama, kan kita bisa menemukan cicak itu di mana-mana ya. Yang pertama cicak itu bisa beradaptasi dalam segala situasi dan dimanapun. Nah jadi mau musim dingin, mau musim panas kan cicak itu nggak punya bulu, tapi dia masih bisa bertahan. Nah, di sini saya mencatat, kalau kita tidak bisa menerima perubahan yang ada di dalam kehidupan ini, maka hidup kita itu tidak akan pernah mengalami terobosan. Kalau hari ini kita mau menang dalam segala situasi, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu harus bisa beradaptasi, harus bisa diubahkan. Kan Roh Kudus itu enggak dinamis ya, Roh Kudus selalu bergerak. Jadi kita belajar dari cicak harus bisa beradaptasi dalam segala situasi dan dimanapun. Bagaimana caranya kita bisa beradaptasi? Yang pertama, selalu terbuka untuk hal-hal yang baru. Kemudian yang kedua, jangan pernah ada kata tidak bisa, karena bersama Tuhan itu kita pasti bisa melakukan apapun. Misalnya seperti ini ya, ada yang bilang sama kita, kok kamu dari dulu tetap ya masih suka marah? Terus kita jawab seperti ini, gak iso, angel mau berubah, ini sudah karakter. Angel mau merubah, marah ini. Jangan bilang seperti itu ya Bapak Ibu ya, kan tidak ada yang tidak bisa, karena bersama Tuhan kita pasti bisa. Nah yang ketiga, harus optimis. Kemudian yang keempat itu konsisten untuk mengerjakannya. Kan perubahan itu selalu ada ya. Apalagi sekarang zaman teknologi itu cepat sekali. Misalnya kita punya handphone, belinya tahun ini, tahun depan fiturnya itu sudah banyak ketinggalan karena perubahan itu selalu ada. Nah, awalnya kalau kita konsisten itu pasti nggak enak. Tapi kalau kita terus melakukannya, lama-lama itu akan menjadi karakter ya dalam hidup kita. Jadi itu yang pertama yang bisa kita belajar dari hewan yang bernama cicak. Cicak itu bisa beradaptasi dalam situasi apapun. Dan yang kedua, cicak itu punya kesabaran. Kenapa saya katakan cicak ini sabar ya? Kan cicak itu makanannya nyamuk. Nyamuk ini kan hewan yang terbang, punya sayap. Sedangkan cicak ini tidak bisa terbang. Bayangkan hewan yang tidak bisa terbang, makanannya hewan yang terbang, serangga yang terbang. Kalau cicak ini bisa protes, pasti dia bilang, kenapa ya Tuhan, kok aku dikasih makanan ini yang bersayap, sedangkan aku ini tidak bersayap. Dan kebanyakan saya lihat cicak ini diamnya di dekat lampu, karena kan serangga itu sukanya dekat dengan cahaya ya. Jadi cicak itu diam di dekatnya lampu tuh kayak patung, sabar menunggu sampai makanannya tuh datang. Nah begitu serangganya mendekat, lidahnya tuh langsung mencaplok makanannya. Nah, cicak itu kan pada waktu dekat di lampu kan dia sabar menunggu. Sedangkan untuk kita kan menunggu itu adalah waktu yang tidak enak. Tapi cicak itu bisa sabar menunggu makanannya di dekat lampu. Makanannya itu punya sayap, dia tidak punya sayap. Nah, jadi saya anggap, saya tulis cicak itu punya kesabaran di situ. Itu yang perlu saya pelajari juga. Jadi daripada kita terus bertanya kapan ya janji Tuhan ini digenapi, kapan ya situasi yang nggak enak ini bisa berubah, lebih baik kita bersabar sambil terus mengupgrade diri. Kenapa kesabaran itu, dan kesabaran itu membuahkan hasil. Mari kita buka di Amsal 16 ayat 32. Dikatakan di Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi sabar itu bukan cuma nunggu,
Tapi kita harus terus memberikan yang terbaik sampai kita melihat mujizat Tuhan itu terjadi. Jadi kita harus terus minta hikmat Tuhan. Kita harus melakukan apa di dalam hidup ini. Dan kesabaran itu akan membuat kita menjadi lebih matang atau dewasa di mata Tuhan. Itu yang kedua ya. Yang pertama tadi kan cicak itu bisa mudah ditemukan, bisa beradaptasi. Yang kedua tadi kan punya kesabaran. Yang ketiga, cicak ini mau berkorban. Bapak Ibu kan ketua tahu ya, kalau ada cicak misalnya kita pegang ekornya, nah itu untuk melepaskan diri pasti dia itu ekornya akan lepas, dia melepaskan ekornya kayak gitu ya, untuk menyelamatkan nyawanya. Nah namanya melepaskan ekor, kalau kita tahu ya namanya kalau cicak itu lagi lepas ekornya pasti ada sedikit darah, ada darahnya. Nah kalau mengeluarkan darah itu kan namanya luka, itu pasti sakit. Nah, kalau gitu ya. Nah jadi saya mencatat seperti ini, kenapa cicak itu melepaskan ekornya untuk menyelamatkan nyawanya. Jadi cicak itu bisa melihat sesuatu yang lebih besar di depannya, makanya dia melepaskan apa yang kecil di bagiannya. Jadi daripada dia mati, mending dia melepaskan ekornya meskipun itu sakit, kayak gitu. Jadi jangan hanya fokus melihat apa yang hilang di dalam hidup kita, jadi sehingga kita tenggelam di sana dan tidak bisa melihat berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Kayak seperti yang saya alami ya, tahun kemarin itu teman saya pinjam, teman akrab saya kan, saya waktu punya teman kemudian buat grup WA. Nah teman saya itu menghubungi saya, dia mau pinjam uang beberapa ratus ribu. Nah terus dia janji 2 bulan kemudian tak kembalikan. Nah, tapi setelah lewat 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kok nggak dikembalikan uangnya saya. Padahal biasanya kalau dia pinjam itu meskipun terlambat tapi kembali. Nah ini sampai sekitar 6 bulan itu dia nggak mengembalikan uang. Tapi kan saya ini orangnya nggak enakan, jadi tak biarkan saja. Tapi yang saya maksud di sini, saya fokus melihat yang hilang. Nah ketika saya lagi ngomong-ngomong sama teman saya yang lain, saya sering membuka pembicaraan, kamu dipinjami uang sama si A ini enggak? Oh iya saya juga dipinjami uang dan belum balik. Nah akhirnya kita jadi ngomongin si A ini yang pinjam uang. Nah, kemudian ketika teman saya yang lain, tadi kan si B misalnya, yang si C lagi cerita-cerita, terus saya tanya, si A ini pinjam uang enggak ke kamu? Oh iya loh sama, jadi saya kayak mencari teman, kalau ketika saya membahas teman saya yang pinjam uang ini kayak oh memang orang ini kayak gini ya, jadi saya kayak fokus kayak kalau kayak ngerasani gitu, jadi kayak semacam ternyata orang ini saya mencari teman kayak gitu. Jadi saya begitu terus ke teman saya yang lain, jadi saya istilahnya kayak ngerasani kayak gitu, gosip. Nah setelah itu jadi pembahasannya panjang, kenapa ya dia pinjam uang kayak gini, ke kamu, ke sini, buat apa? Jadi kayak saya kepo sama hidupnya teman saya ini, padahal kan saya juga nggak tahu sebenarnya dia kesulitan atau bagaimana. Dan saya diingatkan Tuhan, kamu jangan fokus dengan apa yang hilang, kamu jadi nggak bisa lihat berkat Tuhan, kamu jadi bisa melakukan dosa yang lain. Jadi ngerasani, jadi saya kalau ke teman-teman saya yang lain, jadi kayak ngomongin si A ini, oh dia ini ternyata kayak gini ya karakternya ya, suka pinjam uang, jadi hati-hati kayak gini. Ya sebenarnya gak salah, tapi salahnya jadi bahasnya yang lain-lain, melebar kemana-mana. Dan saya tahu Tuhan itu gak suka. Nah, meskipun sampai sekarang uang saya tidak dikembalikan, tapi saya bilang seperti ini, ya Tuhan aku gak mau fokus sama kepada uangku yang hilang ini, gak apa-apa wis tak ikhlaskan. Mungkin saya gak tahu, mungkin teman saya ini lagi mengalami situasi sulit tapi gak bisa cerita. Jadi saya gak mau punya pikiran buruk seperti itu ya. Jadi yang saya dapat, apa yang perlu di-cut, apa yang perlu dibuang dalam hidup kita, kalau itu membuat kita lebih baik ya nggak apa-apa, di-cut saja dulu, daripada kita kehilangan sesuatu yang lebih besar. Jadi belajar untuk melepaskan sesuatu, jangan mempertahankan keegoisan, keluar dari zona nyaman, dan melihat apa yang penting-penting aja. Kayak tadi saya fokus sama uang saya yang dipinjam gak balik, jadi saya ngomongin sampai ke si B, si C, si D. Saya punya teman itu ada 9. Nah saya bisa ngomongin ke hampir 7 orang tentang si A ini. Dan saya sadar itu ya gosip itu ya pasti Tuhan itu gak berkenan. Apalagi ngomonginnya yang buruk-buruk. Jadi saya
tidak mendoakan teman saya supaya cepat keluar dari kesulitan, tapi malah ngomongin, nambah-nambahin yang lain. Nah, jadi Tuhan itu mau kita membuang apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita mau membuang hal itu, maka Tuhan akan menyediakan berkat yang jauh lebih besar dari yang hilang di awal itu tadi. Jadi mari membangun hidup kita untuk menjadi lebih baik lagi ya. Jadi cut aja apa yang nggak perlu. Terus keluar dari zona nyaman. Jadi tadi kita bisa belajar dari Cica ada 3. Yang pertama kita harus bisa beradaptasi. Nah yang kedua belajar sabar, dan yang ketiga itu mengorbankan atau melepaskan sesuatu. Mari ya Bapak Ibu Saudara, kalau cicak binatang yang lemah itu saja bisa melakukan hal-hal seperti itu, apalagi kita ya sebagai umat Tuhan ya. Karena kita ini kan dikatakan umat yang lebih dari pemenang. Kita pasti bisa melakukan hal-hal yang itu tadi. Mari kita berdoa. Kita akan menyanyikan lagu sebelum firman tadi. Hanya Engkau saja Tuhan yang menjadi tempat sandaran kami. Kami mau hanya berharap kepada Engkau ya Bapa, karena kami tahu ketika kami dekat dengan-Mu, kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya. Hanya Kau, Amin Tuhan, yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Ku cinta. Selamanya selamanya Ku cinta. terima kasih ya Bapa buat firman-Mu malam hari ini ya Bapa. Engkau sungguh baik. Terima kasih ya Bapa. Kami tahu kami perlu Engkau di setiap waktu dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu meskipun situasi yang saat ini kami alami gak enak Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan bersama, Engkau ada menyertai setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tidak hanya kami dengar ya Bapa, tapi kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan pakai setiap kami jemaat-Mu ya Bapa menjadi berkat ya Bapa bagi orang-orang di sekitar kami, terutama yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.